Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 10 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 10 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia melindungi dan pasti Dia memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita secara khusus hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Hari ini kita telah masuk di hari yang ke-9, dan itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada Imamat pasal yang ke-8 yang sudah kita bahas kemarin menyatakan bahwa perayaan penahbisan Imam Harun pun berakhir. Dan pada hari ke-8 Musa memanggil Harun, keturunannya dan para tetua. Ia memberi instruksi agar mereka mempersiapkan kurban di hadapan Tuhan. Perintahnya jelas terperinci. Setelah lengkap, semuanya diletakkan di atas mezbah. Harun memberkati bangsa Israel dan mempersembahkan kurban. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Selang beberapa lama mereka keluar dan memberkati umat. Seketika itu juga api dari Tuhan turun menyambar kurban di mezbah. Israel langsung bersorak gembira dan sujud menyembah. Dalam perjanjian lama, turunnya api dari langit dan membakar korban pernah terjadi juga. Itu terjadi di hadapan Elia saat melawan para nabi Baal di Gunung Karmel. Api muncul dari atas membakar habis korban olahan Elia. Ini merupakan pembuktian bahwa Baal adalah dewa palsu, hanya Tuhan penguasa dunia. Peristiwa turunnya api yang membakar kurban bisa diartikan sebagai persetujuan Allah. Setidaknya, kesimpulan itu bisa kita tarik dari kisah Elia. Hal yang sama juga berlaku pada kurban persembahan Harun. Latar belakang peristiwa itu didahului penahbisan Harun sebagai imam. Sambaran api bisa jadi bentuk komunikasi Allah kepada umatnya. Ia ingin menyatakan persetujuannya mengenai jabatan imam yang diemban oleh Harun. Perkenanan Allah adalah urat nadi kehidupan Kristen. Apapun perbuatan kita akan menjadi tiada berarti kalau Allah tidak setuju. Seberapa baik pun sebuah rencana, jika ia enggan memberi izin, semua pasti akan sia-sia. Namun, inilah misteri terbesar. Bagaimana cara kita mengetahui kehendak Allah? Tidak ada rumusan baku untuk menguak rahasia ini. Namun kita bisa belajar dari Musa dan Harun, yaitu mereka punya keintiman dengan Allah. Mereka bergaul karib, menjadi peka, dan tanda darinya pun jelas dan terang. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hanya lewat keakraban bersama Tuhan, kita bisa merasakan degup jantungnya dan mengerti perkenanannya. Saya percaya kita semua merindukan Allah berkenan atas kehidupan kita. Namun bagaimana kita bisa tahu kalau Dia berkenan kepada kita jika kita tidak akrab dengan Dia? Karena itu, mari miliki keakraban yang intim dengan Tuhan. Jalin persekutuan yang erat dengan Dia. Maka Anda akan tahu kapan dan saatnya Dia menyatakan kemuliaannya di dalam hidup Anda. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali serta memotivasi kita bahwa perkenanannya itu nyata saat kita akrab dengan Dia. Dan kiranya seluruh sidang jemaat Tuhan sepanjang hari ini diberkati
Dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita, dibuatnya berhasil. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan terjadilah itu atas hidup kita sepanjang hari ini. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.